Ngomongin seputar jamu, jamu adalah minuman sehat tradisional yang berasal dari Jawa. Minuman ini telah ada sejak lama dan menjadi tradisi yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita. Mengingat tanaman obat sendiri sudah digunakan sejak dulu oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam pengobatan tradisional, utamanya dalam rangka menjaga kesehatan. Sobat muda, kata jamu berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu jampi atau usodo yang memiliki arti penyembuhan menggunakan ramuan obat-obatan atau doa-doa. Istilah jampi banyak ditemukan pada naskah kuno seperti pada naskah Gatot Kaca Sraya yang ditulis oleh Empu Panuluh dari Kerajaan Kediri pada masa Raja Jayabaya. Jadi sobat muda, tahukah kalian kalau ternyata jamu telah ada sejak zaman Kerajaan Mataram loh? Minuman khas Indonesia ini telah menjadi kebanggaan tersendiri seperti halnya Ayurveda dari India dan Chongyi dari Tiongkok. Kala itu, perempuan lebih berperan dalam memproduksi jamu, sedangkan pria berperan mencari tumbuhan herbal alami. Fakta tersebut diperkuat dengan adanya temuan artefak cobek dan ulekan atau alat tumbuk untuk membuat jamu. Artefak tersebut bisa sobat muda lihat di situs arkeologi Liangan yang berlokasi di lereng Gunung Sindoro, Jawa Tengah. Tidak sampai di situ, selain artefak cobek dan ulekan, ternyata ditemukan juga bukti-bukti lain yang memperkuat asal-usul jamu, seperti alat-alat membuat jamu yang banyak ditemukan di Yogyakarta dan Surakarta. Tepatnya di Candi Borobudur pada relief Karma Wipangga. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, di zaman dulu rahasia kesehatan dan kesaktian para pendekar dan petinggi-petinggi kerajaan berasal dari latihan dan bantuan dari ramuan herbal. Wah, keren ya! Sobat muda, seiring perkembangannya tradisi minum jamu sempat mengalami penurunan loh. Tepatnya saat pertama kali ilmu modern masuk ke Indonesia. Kala itu, kampanye obat-obatan bersertifikat sukses mengubah pola pikir masyarakat Indonesia sehingga minat terhadap jamu mulai menurun. Karena selain soal standar atau sertifikat, khasiat dari jamu pun turut dipertanyakan. Namun, pada masa penjajahan Jepang sekitar tahun 1940-an, tradisi minum jamu kembali populer sobat muda. Hal itu dikarenakan telah dibentuknya Komite Jamu Indonesia. Jadi, kepercayaan khasiat terhadap jamu kembali meningkat. Berjalannya waktu, penjualan jamu pun menyesuaikan dengan teknologi. Di antaranya telah banyak dikemas dalam bentuk pil, tablet, atau juga bubuk instan yang mudah diseduh. Meski terbilang tidak terlalu banyak, namun masih ada juga pedagang jamu tradisional yang bisa kita temui, seperti pedagang jamu gendong, menggunakan sepeda, gerobak, atau kedai. Nah, ngomongin eksistensi jamu saat ini, di Jakarta terdapat kios jamu legendaris yang masih bertahan sejak tahun 1950 tanpa tergerus zaman. Bernama Warung Jamu Bukti Mencos. Terletak di Jalan Salemba Tengah nomor 48, Jakarta Pusat. Kini warung jamu ini dikelola oleh generasi ketiga bernama Horatius Romuli. Mengulik sedikit tentang sejarah warung jamu Bukti Mencos ini, dahulu warung jamu ini bernama Jamu Bukti yang didirikan di Solo, Jawa Tengah pada tahun 1930. 10 tahun kemudian, warung Jamu Bukti pun dipindahkan ke Jakarta. Dari sinilah awal kenapa warung ini diberi nama Jamu Bukti Mencos. Kenapa mengalami penambahan nama? Karena kala itu warung jamu berseberangan dengan pasar yang posisinya mencong dan sering disebut mencos. Seiring berjalannya waktu, pasar tersebut hilang dan hanya menyisakan nama Mencos yang juga digunakan pemilik usaha lain di wilayah ini. Saat tim Ed Indonesia memasuki warung ini, kami disambut dengan alunan instrumen bercampur suara obrolan pengunjung. Tidak sampai di situ, kentalnya aroma rempah-rempah mengantarkan kami ke masa lampau. Jika sobat muda berkunjung ke sini, kalian juga akan disuguhkan dengan pemandangan rak-rak berisi kaleng dengan label nama jenis ramuan berjajar apik, bersanding dengan lukisan perempuan menjual jamu gendong. Jadi tidak heran ya, banyak pengunjung ingin berlama-lama duduk di kedai ini sambil menikmati jamu mereka.
masih mempertahankan jamu seduhan, sebanyak lebih kurang 57 macam jamu mereka jual di warung ini, yakni jamu Anton-Anton muda, jamu wasir, jamu galian putri, jamu galian singset, jamu pegelinu, jamu masuk angin, jamu gatal-gatal, dan masih banyak lagi. Wah, banyak banget ya varian jamunya. Tapi tenang sobat muda, jika kalian bingung ingin minum jamu apa, di warung jamu Bukti Mencos ini kalian dapat bertanya kepada karyawan seputar jamu yang cocok sesuai dengan kondisi kesehatan yang kalian rasakan hingga memilih rasa jamu bisa yang pahit atau yang lebih manis. Sobat muda, tim Indonesia berkesempatan untuk mencicipi jamu yang diproduksi langsung oleh warung jamu Bukti Mencos ini. Aroma jamu yang pekat dan tekstur yang tidak cair dan juga tidak kental memberikan kesan berbeda saat meminumnya. Ditambah minuman pemanis jahe yang diberikan bersama dengan jamu menambah rasa hangat dalam tubuh dan membuat tubuh kembali segar. For your information sobat muda, tepat tanggal 27 Mei ini diperingati sebagai Hari Jamu Nasional. Untuk itu, mari kita melestarikan dan tetap mengonsumsi jamu agar tubuh tetap sehat dan kelestarian budaya minum jamu tetap terjaga.